Babur riba, bab tentang riba. Riba itu artinya bunga. Bunga maksudnya tambahan. Jadi saya minjam 1 juta harus mengembalikan 1.100.000. Itu tambahan. Dan tambahan itu hukumnya adalah haram, baik itu tambahan berupa duit atau berupa apapun juga. Ya. 1 juta tambah 1 box nasi, nggak boleh. Ya. 1 juta tambah pijit, nggak boleh. Ya. Pijitnya ini riba, haram. Ya. Nggak boleh, haram. Kenapa? Kaidahnya ini perlu kita hafalkan. Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Ini kaidah ya. Setiap memberikan utang piutang apabila mengambil manfaat, maka itu namanya riba. Memberikan 1 juta, mengambil manfaat tambah 100.000. Nah, ini riba. Mengambil manfaat tambah pijet, riba. Mengambil manfaat tambah diantar ke kantor, riba, nggak boleh, semuanya nggak boleh. Beliau mengatakan yahrumu, haram bai'u, menjual adzhab bidzahab, emas dengan emas. Zaman dulu kan duit itu berupa dinar ya, dinar itu emas. Nah, membeli emas yaitu dinar, membeli emas misalnya kalung emas dengan dinar. Wal fiddah bil fiddah, dan perak dengan perak. Wal burru bil burri, dan gandum bagus dengan gandum bagus. Wasyair bis syair, dan gandum biasa dengan gandum biasa. Wat tamru bit tamri, dan korma dengan korma. Wal milhu bil milhi, dan garam ditukar dengan garam. Tidak boleh illa mithlan bimithlin, kecuali harus sama timbangannya. Yadan biyadin, harus kontan semuanya. Jadi maksudnya 6 hal yang disebutkan Nabi dalam hadis ini adalah kalau diperjualbelikan, tukar menukar, maka syaratnya harus 2. Timbangannya harus sama, kemudian harus sama-sama kontan. Misalnya, saya punya gandum 1 kilo, gandumnya dari Sragen. Teman saya punya gandum dari Weru. Nah, gandum Sragen ditukar dengan gandum Weru, itu harus sama-sama 1 kilo. Tidak boleh gandum Sragen 1 kilo, gandum Werunya 2 kilo. Kenapa? Itu namanya riba ya. Karena 1 kilo ditukar dengan 2 kilo, riba. Beras rojolile ditukar dengan beras biasa yang murah harganya, harus 1 kilo sama 1 kilo. Tidak boleh rojolilenya setengah kilo, beras biasanya 1 kilo, enggak boleh, riba. Nah, kalau begitu rugi ya, silahkan caranya gimana supaya nggak rugi. Jual dulu beras rojolile dengan duit, setelah itu duit beli dengan beras yang murah. Itu caranya supaya nggak riba. Tapi kalau beras dengan beras ini harus setimbang, harus kontan. Nah, sering banyak orang bertanya kepada saya, boleh nggak jual beli emas secara online? Nah, ini masuk dalam hal ini, adzhab bidzahab, emas ditukar emas. Sama juga hukumnya rupiah ditukar dengan emas, karena rupiah itu menggantikan posisi dinar pada zaman dulu. Dulu uang dinar, sekarang uangnya rupiah, maka hukum rupiah sama dengan hukum dinar. Sehingga kalau beli emas dengan rupiah itu wajib harus kontan. Kontan itu artinya duitnya kita serahkan, emasnya juga diserahkan, itu kontan. Kalau duitnya diserahkan sekarang, sementara emasnya nanti sore, itu berarti apa? Riba, seperti itu, tidak boleh. Ini disebut dalam Islam, dalam fikih Islam disebut riba fadl ya. Riba karena apa? Tidak seimbang. Baik itu tidak seimbang timbangannya tadi, atau tidak seimbang, satunya kontan, satunya kredit tadi. Nah, maka jelas jual beli emas secara online tidak boleh. Kenapa? Saya transfer duit ya. Duitnya berarti kontan kepada si pembeli, penjual. Tetapi dia tidak ngirim emasnya secara kontan kepada saya. Dikirim setelah 1 hari lagi atau 3 hari lagi. Karena itu boleh jual beli emas secara online kalau emasnya juga bisa ditransfer. Saya transfer duit kan, masuk ke rekening dia. Nah, dia transfer emas dia, tiba-tiba datang di depan di tempat saya. Pakai bantuan malaikat misalnya, malaikatnya suruh ngirim langsung saat itu juga. Nah, seandainya bisa gitu, bisa halal. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Kalau COD nggak apa-apa. Jadi ketemuan nanti di lapangan Pringgolayan misalnya. Nah, sampai di sana kita serahkan duit, dia serahkan
barangnya. COD nggak apa-apa. Taib ini kalau apa tadi sejenis antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syaratnya harus dua ya, harus setimbang dan harus kontan. Beliau mengatakan wa fi ilhaqi ghairiha biha, adapun selain 6 barang ini apakah hukumnya disamakan atau tidak, khilaf, itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang mayoritas adalah bahwa apapun yang semisal dengan ini hukumnya disamakan. Seperti tadi ya, membeli emas dengan rupiah, hukumnya disamakan. Kenapa? Rupiah itu posisinya sama dengan uang dinar pada zaman dulu. Sehingga membeli emas dengan rupiah harus kontan, tidak boleh tidak kontan. Kemudian, fa in ikhtalafatil ajnas, apabila jenisnya berbeda, jazat tafadul, boleh tidak setimbang. Idza kana yadan biyadin, tetapi harus kontan. Jenisnya beda, misalnya apa? Korma ditukar dengan apa ini? Milah, garam. Nah, itu tidak setimbang nggak apa-apa. Kormanya 1 kilo, garamnya setengah kilo, nggak apa-apa. Tetapi harus apa? Kontan. Ini kormanya diberikan sekarang, garamnya diberikan sekarang juga. Ada lagi yang belum tertulis di sini. Ini mestinya beliau tambahi lagi. Wa in, dan jika ikhtalafat, berbeda, al ajnasu, jenisnya, wal illatu, dan juga ilatnya beda, maka di sini tidak harus kontan dan tidak harus setimbang. Apa sih beda ilat? Gini, perhatikan ya, 6 hal yang oleh Nabi diharuskan untuk setimbang dan kontan ini, kalau kita perhatikan ini terbagi 2 bagian. Bagian pertama adalah adzhab wal fiddah, yaitu emas sama perak. Ini adalah mata uang, ya kan? Bagian kedua gandum, korma, dan garam. Ini semuanya adalah makanan-makanan yang dijual dengan cara ditimbang. Nah, yang dimaksud ilat itu gini, berbeda jenisnya dan berbeda ilatnya, yaitu misalnya emas ditukar dengan gandum. Emas itu ilatnya dia termasuk uang, sementara gandum itu ilatnya dia termasuk makanan yang dijual dengan cara ditimbang. Nah, maka ini jenisnya sudah beda dan ilatnya juga beda. Yang satu masuk kategori uang, yang satu masuk kategori barang yang diperjualbelikan dengan ditimbang dan dia sebagai makanan. Nah, kalau seperti ini maka tidak harus setimbang dan tidak harus kontan. Berarti beli beras dengan ngutang boleh nggak? Boleh, karena beras itu ilatnya dia termasuk makanan, sementara rupiah ini ilatnya dia termasuk apa? Uang. Nah, berarti beda ilatnya. Nah, maka ringkasnya kalau sejenis, yaitu emas dengan emas, maka syaratnya harus 2, harus setimbang, harus kontan. Beras dengan beras harus setimbang, harus kontan. Kalau jenisnya beda, maka boleh tidak setimbang tetapi harus kontan. Misalnya gandum ditukar beras, tidak setimbang, nggak apa-apa karena jenisnya beda ya. Adapun kalau jenisnya beda dan ilatnya beda, maka tidak harus setimbang dan tidak harus kontan. Ini perlu saya jelaskan kenapa. Sebagian orang itu salah paham, dikira kalau beli beras dengan duit itu tidak boleh utang katanya. Nah, itu salah paham. Nggak apa-apa dengan utang, nggak apa-apa. Karena Nabi sendiri pernah melakukan, beliau membeli gandum dengan berhutang, ya tidak langsung dibayar. Baik, kita lanjutkan. Wala yajuzu, tidak boleh bai'ul jinsi bi jinsihi, menjual sesuatu yang sejenis dengannya dengan sesuatu yang sejenis dengannya, ma'a adamil ilmi bitasawi, padahal tidak tahu apakah timbangannya sama atau tidak. Wa in sahibahu ghairuhu, meskipun disertai barang lain. Contoh gini, ini ada gelang emas, ini ada kalung emas, berarti kan sejenis nih, sama-sama emas. Kemudian kalung emas ini disertai dengan perak di situ. Jadi ada emasnya, ada peraknya, campuran antara emas dengan perak. Separuhnya emas, separuhnya perak. Kalungnya itu. Nah, ketika
jual belikan atau ditukarkan antara kalung dengan gelang ini, sementara kita tidak ngerti berapa timbangannya, maka tidak boleh. Karena tadi emas ditukar emas harus setimbang. Nah, sementara kita nggak ngerti, karena di sini emasnya separuh, peraknya separuh. Nah, sehingga emasnya ini kalau dipisah berapa beratnya dengan emas, gelang emas ini kita nggak ngerti, tidak boleh seperti itu. Jadi cara menjualnya gimana? Kalung ini tadi dipisah dulu, yang perak mana, yang emas mana. Nah, kemudian emas ditukar dengan emas harus timbang, habis itu peraknya dinilai lagi. Yang kedua, wala bai'ur rutab bima kana yabisan. Tidak boleh menukar korma yang masih di pohon dengan korma yang sudah dipanen, illa li ahlil araya, kecuali dalam kasus araya. Nah, gini. Korma dengan korma tadi kan harus timbang, ya. Ini ada orang mempunyai korma 10 kilo misalnya. Dia pengen membeli korma yang ada di pohon yang masih basah, korma rutop namanya, tapi dia membelinya dengan korma tadi. Korma 10 kilo dia bayarkan, kemudian diganti dengan korma yang masih ada di pohon, yang kira-kira nanti kalau dia itu dikeringkan itu jadinya juga 10 kilo. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum jelas apakah betul korma yang di pohon itu kalau nanti dikeringkan betul-betul 10 kilo, bisa jadi 10 kilo, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, maka karena korma ditukar korma harus setimbang, maka ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Kita punya beras dalam karung, kemudian kita pengen menukarnya dengan padi yang masih ada di sawah itu. Nah, yang dipanen kira-kira nanti kalau dipanen hasilnya kalau dijadikan beras itu sekitar 1 kilo, itu tidak boleh. Harus berasnya padinya dipanen dulu, kemudian dijadikan beras. Setelah dijadikan beras ditimbang betul-betul sama-sama 10 kilo baru tukar menukar boleh. Kecuali kasus ariyah. Ariyah itu apa? Ariyah itu kasus orang miskin. Orang miskin dia pengen buah yang ada di pohon, korma yang masih basah, biasanya begitu. Tapi orang miskin nggak punya duit. Karena nggak punya duit, dia minta tolong kepada tetangganya yang punya pohon korma tadi, tolong saya diizinkan membeli korma Anda dengan korma yang saya miliki. Saya di rumah nggak punya duit, saya punyanya sisa korma. Nah, maka untuk kasus ini dimaafkan, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, si fakir ini tidak boleh membeli korma yang ada di pohon tadi di atas dari 7,5 kintal atau 5 wasak. Tapi ya nggak mungkin terjadi, nggih. Masa orang miskin kok punya 7,5 kintal korma. Tapi maksudnya dalam hadis Nabi disebutkan begitu, tidak boleh ditukar antara 75 kintal korma dengan korma yang masih di pohon yang kira-kira kalau nanti dikeringkan itu akan menjadi 7,5 kintal. Nggak boleh sampai jumlah tersebut, harus kurang darinya. 10 kilo boleh, 1 kilo boleh, nggak ada masalah. Ini karena orang miskin tidak punya duit, maka dimaafkan. Nomor 3, wala bai'ul lahmi bil hayawan. Tidak boleh menjual daging ditukar dengan hewan. Saya punya daging ayam, kemudian teman saya punya ayam. Nah, ayam ini nanti kalau disembelih nanti kira-kira hasilnya adalah misalnya 5 kilo. Nah, maka saya tukar 5 kilo daging ayam dengan ayam yang kira-kira nanti 5 kilo. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena satu, dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua, karena kita tidak ngerti apakah betul-betul sama, ya, apakah betul-betul nanti 5 kilo sama-sama 5 kilo atau tidak. Wa yajuzu, tetapi boleh bai'ul hayawan, menjual hewan, bithnaini au aktsar, satu ditukar 2 atau lebih, min jinsihi, meskipun sejenis nggak apa-apa. Saya punya ayam, dia punya ayam, saya tukarkan 2 ayam saya dengan 1 ayam dia, nggak apa-apa. Saya tukarkan 2 ayam betina dengan 1 ayam jantan, nggak apa-apa. Tapi kalau daging dengan hewan nggak boleh. Tapi kalau hewan dengan hewan maka beda, nggak ada masalah. Wala yajuzu bai'ul inah, tidak boleh jual beli inah. Inah tadi sudah kita jelaskan, yaitu tipu daya, seseorang ingin melakukan riba tetapi diwujudkan dalam bentuk
jual beli. Orang datang kepada saya butuh 1 juta, saya bilang kepada dia saya jual laptop saya ini 1,5 juta kepada engkau. Nah, setelah dia beli 1,5 juta, ditulis, distempel ya. Habis itu kemudian saya beli lagi laptop ini secara cash 1 juta. Saya langsung bayarkan kepada dia 1 juta, laptop saya tarik kembali. Maka dia pulang membawa 1 juta, tetapi dia masih punya utang 1,5 juta. Inilah bai'ul inah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa bai'ul inah itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat jumhur ulama mengatakan bai'ul inah adalah tidak sah. Saya ulangi lagi, sebagian mazhab mengatakan bai'ul inah adalah sah, tetapi mayoritas para ulama mengatakan bai'ul inah tidak sah. Yang benar apa? Tidak sah. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita pelajari secara ringkas pada sore hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka tanya jawab, baik berkaitan dengan tema maupun secara bebas.